disusun itu adalah jadwalnya Pak Senior, Pak Ustadz Eko Sotono SAG MPDI. Cuman kemudian beliau mempersilahkan ke Pak Arif untuk menggantikan beliau karena memang ada hal yang perlu dibahas yang mungkin dari kita terkadang tidak terfikirkan. Sama saya di Masjid Gabus itu di depan rumah saya, itu ada GSP. Dari sekian materi yang ada, itu saya masukkan satu materi tentang kesehatan. Saya melibatkan ahli kesehatan. Dan sebenarnya dalam Islam, kesehatan itu juga ada, termasuk hikmah daripada puasa. Makanya nanti ada hubungan antara puasa dan kesehatan. Terus bagaimana hubungannya, apakah baik-baik saja atau tidak hubungan antara kesehatan dan puasa, nanti kita simak bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kajian pagi ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Arif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismika Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan min as-sama'i taqulu lana ij'al awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, marilah kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal, kepada keluarga sahabat kita yang lagi sakit, semoga disembuhkan, dan untuk semuanya semoga kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi ini seperti biasa kita mengkaji, belajar, sama belajar. Saya berdiri duduk di sini bukan berarti mau menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin bahkan senior-senior saya di sini, panutan saya, guru saya, Ustaz Eko, Pak Asep, Ustaz Dasuki, saya pun belajar dari beliau, Pak Sugianto. Terima kasih. Ketika nanti ada penyampaian yang kurang tepat atau memang tidak begitu penting, ya tinggalkan saja. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat khususnya buat saya pribadi dan Bapak Ibu. Gitu. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak Dewan Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Tim Rois, Bapak Kepala Sekolah belum hadir. Terima kasih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan semua kita selalu istiqomah terhadap ajaran. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum ke materi yang nanti akan saya sampaikan, ya lumayan menggelitik juga ya. Judulnya menguak mukjizat puasa. Ternyata memang tanpa disadari bahwa Allah itu menciptakan dan memelihara makhluknya itu sangat luar biasa. Keren sekali. Ayat yang selalu dikumandangkan itu sudah masyhur sekali ya. Al-Baqarah 183-184. Jadi berdasarkan itu semua, bahwa di situ ada satu kalimat
sebelum orang-orang terdahulu. Kalau kita melihat sejarah bahwa memang sebelum Islam masuk, puasa ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita Bapak Ibu tahu mungkin ada puasa apa itu? Puasa Sedahu ya. Sedahu. Kalau Daud dari Islam. Sedahu itu apa yang gimana Pak Dodi? Ya, makannya awan. Kemudian ada lagi ibu-ibu biasanya puasa paksa, puasa diet. Ada lagi puasa apa Pak Sugi yang katanya buat mati geni gitu ya, mati geni ada. Puasa umat ya, tidak ada ya. Tapi di balik itu semua Allah memerintahkan ketika mensyariatkan di agama kita. Artinya di balik itu ada rahasia apa? Dan umat Islam sudah jelas bahwa Saum Ramadan itu suatu ritual yang setiap tahun kita laksanakan atas perintah dari Allah langsung untuk kita. Nah, kemudian sebenarnya setiap apa yang Allah perintahkan itu ada hakikat dan hikmah. Betul nggak Pak? Kata pada sini kemarin ketika ada akidah, syariat dan berujung kepada akhlak. Karena ayat 183 itu esensinya itu adalah tentang takwa. Dan lebih dalam lagi takwa tentu dalam bernuan malah yaitu akhlakul karimah. Itu yang dimaksudkan. Kalau kita melakukan suatu ibadah tanpa pengetahuan ilmu yang jelas, karena memang Allah juga berfirman di surat ke-17 ayat 36 Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya kita diwajibkan setiap perintah itu harus tahu setiap tujuannya untuk apa, ya. Hikmahnya apa buat kita, hakikatnya bagaimana. Contoh di surat apa Pak saja? Inna sholatan wal munkar. Al-Ankabut. Itu secara terjemah bahasa Indonesia. Sesungguhnya sholat mencegah. Jadi tidak ada jeda buat sholat akan langsung. Terus faktanya bagaimana ketika umat kita ternyata sholat jalan, maksiat jalan, dan mungkin kita juga gitu. Artinya nilai-nilai sholat itu tidak bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini saya pernah baca di media bahwa artinya memang nilai-nilai sholat ini malah kebanyakan diadopsi oleh negara-negara barat. Dan salah satu peneliti dari George Washington DC, Aksun Akshari itu tahun 2020 terakhir itu meneliti dari 208 negara dunia yang Islamik itu ternyata bukan Arab Saudi, bukan Kuwait, bukan Abu Dhabi, bahkan Indonesia. Silakan dibaca di Google, urutan ke 76, kan Arab Saudi ke 41. Artinya apa? Ternyata urutan pertamanya siapa? Itu negara Selandia Baru atau New Zealand. Kenapa sampai bisa seperti itu? Ternyata di negara sana itu nilai-nilai Islam itu diterapkan. Contohnya angka kriminalitas itu sangat minim. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu tidak begitu jauh. Itu artinya kenapa di kita yang mayoritas umat muslim ada Muhammadiyah, ada NU, berarti ada masalah di sini. Contoh itu tadi, kalau secara terminologi bahwa inna sholatan libas al-ma'rufah disambung dengan surat Al-Baqarah ayat 14, aqimi sholat, ada didirikan kerjakan sholat untuk mengingatku. Mungkin kenapa syahadat ditaruh di depan, sholat ditaruh di nomor 2 dalam hukum Islam. Ketika syahadatnya baru benar, pasti sholatnya dan akan
mencerminkan akhlak, yaitu tanha anil bahasa wal munkar. Ya, itu mungkin sedikit pembukaan, mudah-mudahan itu sebagai pengingat buat kita semua bahwa ilmu Allah itu sangat luas dan kita jangan pernah berhenti mencari ilmu ini, karena ilmu ini akan menyuruh kita untuk dunia dan akhirat. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Ya, dari yang awalnya ya. Betul. Nah, ini ayat surat Al-Baqarah 180 itu sangat keren sekali ya kalau kita cermati. Terutama dari kalimat yang saya garis bawahi itu, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui sebenarnya. Tapi jika dibalik kalimat baik secara terminologi apa gitu? Baik, apakah baik secara kesehatan, baik secara keimanan, ketakwaan? Ya, ini harus kita bedah, kita harus bedah. Maaf, saya ini hanya memahami dari segi terminologi terjemahan bahasa Indonesia karena saya tidak membaca tentang Nabi. Barangkali intinya pemahaman yang saya miliki mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Ya. Ini sangat berat sekali. Yang kedua, dari Al-Baqarah 180 itu saya menyimpulkan bahwa ketika berpuasa itu kita harus dan menerapkan nilai-nilai dalam menjalankan puasa itu sendiri. Yang pertama, secara normatif itu memang perintah dari Allah langsung. Kutiba alaikum syiyam. Kemudian yang kedua, karena esensi dari puasa itu adalah alakum taqwa, itu sebagai apa? Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Ya, dengan bahasa normatif saya menggunakan sebagai purifikasi, yaitu apa? Pembersihan diri kita. Karena ketika kita beribadah, salah satu yang kecil aja itu adalah sebelum sholat kita diwajibkan berwudu untuk bersujud. Artinya di sini, bahkan saya membaca di salah satu website Majelis Taklim Muhammadiyah Jawa Timur itu, sebenarnya Muhammadiyah itu tidak menolak bahwa tidak mengharapkan pada kita salam gitu. Karena Kiai Ahmad Dahlan pun ketika akhir hayat itu kepada muridnya yang bernama Kiai Darwis menanamkan kesucian jiwa dalam semua aspek ibadah Allah itu yang paling utama, hati yang bersih. Dan memang kalau kita tahu bahwa ketika kita belajar akhlak, belajar memberikan diri itu ada di materi atau kurikulum tasawuf atau mungkin Bapak Ibu dengan Toriko. Bahkan kalau di organisasi sekolah itu Syekh Hasyim Asy'ari itu bahwa berfatwa ketika Islam berbunyi Toriko bertasawuf, beliau itu mengatakan tidak mungkin dan mustahil akan sempurna gitu. Karena di Toriko itu semua dikaji, bahkan kemudian dari Islam itu menjadi syariat, hakikat, Toriko dan ma'rifat. Oke, selanjutnya Pak. Yang kedua, siyamu junnatul, bahwa Ramadan itu sebagai pencegah, betul nggak? Sebagai perisai, kalau bahasa ini. Otomatis karena di saat puasa itu kita dilarang ngomong yang buruk, menahan, mengendalikan yang makan, minum, bahkan makan balik dahulu, itu siang nggak boleh, semalam ya. Malam boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah preservatif, artinya bahwa puasa itu adalah sebagai apa? Pemelihara sumur tasilu, ya. Sebagai makanya ada suatu hadis berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Nah, ini hubungannya dengan sehat. Sehat yang seperti apa? Ketika Allah berkala, kemudian Rasul juga berkata, tentu atas petunjuk Allah. Ternyata ya subhanallah. Dan satu lagi baik. Next. Nah ini. Nah, saya juga sangat
luar biasa ini hadis. Gitu. Dari Muslim, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Kalau saya akan mengutip dari yang bahagia berbuka, karena memang fokus nanti yang materi yang akan saya sampaikan. Karena untuk yang berjumpa dengan Rabbnya itu sangat luar biasa lagi. Itu babnya ma'rifat mungkin ya. Karena Allah itu memberi kesempatan kepada semua umatnya ketika dia riyadhah ingin berjumpa, tapi tanpa dengan logika dan tidak bisa artinya. Tapi insya Allah saya fokus ke masalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Bapak Ibu kalau berbuka bahagia nggak? Bahagia. Ketika bahkan jam 3 itu udah terbayang-bayang orang gitu ya, apa gitu. Nah ketika tuing kan, wah langsung ya bersantai gitu. Itu satu kebahagiaan. Itu. Yang bahagia kenapa saya tanya? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa bahagia? Ayo. Ya karena tadi kan lapar kan? Iya kan? Nah, ketika orang lapar pasti makanan yang tidak enak nikmat itu menjadi nikmat, betul kan? Apalagi yang memang enak, ya pasti tambah enak. Ya itulah. Artinya puasa ini sebenarnya kita disuruh lapar. Di balik lapar itu, nah ternyata kalau kita bongkar ada banyak manfaat buat tubuh kita. Bahkan nanti disimpulkan bahwa sebenarnya manusia itu kuat ketika lapar, lemah ketika kenyang. Fakta yang akan diceritakan. Oke, sebelum ke materi, mau saya sedikit menyampaikan dari next. Ya ini. Karena saya akan membicarakan aspek kesehatan. Sekarang sebelum materi, Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita makan, maka makanan itu masuk ke mulut, kemudian ke lambung, ke liur, ke hati, ke usus, dan akhirnya terbuang melalui anus. Kalau bahasa saya itu silit ya. Anus itu konsil it. Nah, dan itu suatu proses yang otomatis ya. Allah menciptakan segitu detailnya. Makanya bagi ayat Allah hikmatukan kita dimakmati lagi. Sehingga kita ibadah Allah juga sama Allah. Dan sekarang fokus ke nomor 3, hati. Hati adalah organ yang setiap hari bekerja sebagai detoksifikasi atau detok terhadap di dalam tubuh kita. Tapi Allah menciptakan hati dengan regenerasinya hanya 7 hari. Karena ketika kita banyak makanan beracun, yang menetralkan itu adalah hati. Nah, coba, kalau hati kena sakit 20 itu nggak masalah. Hati tidak pernah protes ketika dia punya masalah sakit sebelum dia 90% keadaan sakitnya. Sebelum kencing menjadi kuning merah, sebelum mata menjadi kuning, sebelum merah menjadi putih, hati nggak pernah proses. Kalau kulit beda mungkin ya. Kita ketusuk jawabannya gitu ya. Tapi hati ketika cuma ketusuk, bahasa logikanya itu tidak berproses. Dan lebih ceritanya Allah ciptakan hati ini regenerasinya 7 hari. Dibandingkan dengan darah 120 hari, kemudian tulang 5 tahun, ginjal 25. Tapi hati setelah itu beregenerasi saya. Karena apa? Karena bebannya sangat berat begitu. Maka dari seorang kena penyakit liver hati itu ya lumayan gitu. Tapi bayangkan Pak, seandainya rambut kita regenerasinya 7 hari. Pegang ke tukang cukur ya. Ya. Dan alhamdulillah rambut itu regenerasinya 40 hari jadi nggak. Ya kan 11 kali kita potong rambut, betul kan? Bayangkan kalau 7 hari panjang langsung. Gitu. Ya tukang bakasan mungkin laku banget gitu. Ya. Jadi makanya kita sangat bersyukur sekali ketika kita dikasih puasa ini, karena puasa ini adalah detox
Jadi kalau bahasa apa riset itu bahasa apa Pak? Meriset itu. Ya, meriset pula, mengembalikan ke orisinilnya. Nah, berarti kita kawin sekarang ini ya. Kalau saya ingat daripada api daripada Ramadan itu adalah membakar. Kemarin kata Pak beberapa menyampaikan membakar kemunafikan kita, kebohongan kita, kekufuran kita. Untuk kembali maka diakhiri dengan fitrah, Idul Fitri. Jadi selama ini kalau fitrah itu lahir kembali, bahasa Indonesia bolong lalu dia. Berarti selama ini kita itu tahu itu. Masya Allah. Nah itu. Oke, baik. Dalam proses pencernaan itu ada 4 aspek, yaitu mobilitas, sekresi, pencernaan, dan penyerapan. Oke Bapak Ibu. Jadi makanan sebelum dimakan oleh sel, karena yang kita makan itu adalah untuk sel. Nah, itu akan mengalami proses penyerapan berapa lama? Oke, jadi next kita. Nah, sekarang sebelum karena ini materi nanti yang satu bagian dengan selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat bahwa ketika kita makan sampai menjadi tai, sampai menjadi feses, kalau bahasa Indonesia itu kan, kalau bahasa Bapak Ibu apa? Tai. Koran. Nah, makanan dikunyah di mulut memerlukan waktu 1 menit ya. Gak usah lama-lama makanya kalau makan juga sebenarnya. Ada yang mau mengunyah sampai 10 menit? Ya, ompong, nanti gitu lagi. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke lambung atas itu membutuhkan waktu minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Nah, kalau dijelaskan mungkin saya lama juga. Artinya kalau kita jumlah waktu minimal dan maksimalnya itu minimalnya 4 jam, maka maksimalnya 8 jam. Maka badan itu betul nggak? Ngantuk badan. Jadi makanan diserap menjadi zat yang dibutuhkan oleh sel itu butuh waktu 4 sampai dengan 8 jam. Nah, jadi ketika kita sahur jam 5, maka otomatis jam 11 kalau ngambil minumnya itu berakhir diserap. Dan kalau kita ambil maksimal 8 jam 3, maka tidak salah ketika pukul-pukul itu perut sudah mulai bunyi, betul kan? Ya iya. Jadi sebenarnya kita selalu nahan lapar itu berapa lama? Ternyata cuma 3 jam Bapak Ibu. Jam 3 sampai jam 6, betul kan? Makanya tidak ada alasan kok puasa loyo, lemes. Nah, harusnya tidak seperti itu menurut ilmu kesehatan. Nanti akan saya lupa, harusnya gitu. Tapi kenapa? Ada yang loyo malah sakit. Berarti ada masalah dalam pola atau manajemen asupan yang kita butuhkan. Apalagi kalau lagi sakit, tentunya pasti harus diatur banget. Jadi, nah sekarang masuk bahwa memang perintah puasa itu juga kita disuruh lapar, tapi lapar itu sebagai obat, sebagai riset untuk tubuh kita ternyata Bapak. Itu Allah itu luar biasa. Mungkin kalau tidak ada puasa ini, ya tidak tahu terjadi apa gitu. Dan ini sudah dibuktikan di ilmu kesehatan. Oke, next kalau lapar. Nah. Ya lapar. Ya. Kalau bicara lapar, Bapak Ibu ya, ada 2 penyebab lapar. Ya. Yaitu, kenapa orang bisa jadi lapar? Kenapa orang bisa jadi lapar? Yang pertama karena lambungnya kosong, betul kan? Iya. Yang pertama karena lambungnya kosong. Yang kedua, karena kadar gula darah di dalam kadar gula di dalam darahnya itu turun. Itu dua aspek penyebab lapar. Oke, yang pertama kita bahas masalah lambung. Ketika lambung kosong, itu mengeluarkan hormon yang namanya grelin. Nah, makanya grelin itu menyampaikan ke otak, tak, kempogi. Nah, ngasih pesan. Sehingga otak memerintahkan kita untuk apa? Ngambil piring, makan, ya makan gitu. Itu teori tentang lapar. Tapi ketika sudah penuh, maka
lambung akan memberikan surat kepada otak yang namanya leptin. Leptin itu ngomong ke otak, tak bisa kebeki, tak kebeki, udah penuh gitu. Leptin itu dari lemak, sehingga rasa lapar kita hilang dan otomatis makan berhenti. Itu teori tentang lapar. Cuma kadang-kadang tidak semua leptinnya itu benar, karena kalau HP kalau kebanyakan terima program atau WA itu kadang-kadang hang. Nah, ketika orang yang doyan makan, ya, karena saking seringnya kasih pesan, udah penuh, tapi otak itu hang. Sehingga apa? Tidak bisa dinetralisir, sehingga dia larinya nanti ke penumpukan di lemak. Mungkin itu yang disebut dengan penyebab utama penyakit obesitas. Makanya dengan adanya puasa sebelum lapar ini sangat luar biasa. Dan ketika lapar ini, tadi saya bilang, ternyata manusia akan kuat dengan lapar, tapi akan lemah dengan gemuk. Sekarang apa sih itu fungsi ghrelin? Next slide. Nah, si ghrelin ini apa? Ternyata Bapak Ibu itu, ketika ghrelin ini banyak, cuma sayangnya ketika orang dikit-dikit lapar, otomatis ghrelin itu sedikit, betul nggak? Tapi ketika orang menahan lapar, ghrelin itu akan terus mengeluarkan menyampaikan pesan. Lapar. Tapi karena puasa kita ditahan, berarti ghrelin produk kita itu banyak. Makanya kenapa puasa ini bisa bermanfaat? Salah satu manfaat ghrelin itu adalah bisa menyehatkan sistem jantung kita, berdetak dengan normal, dan tentu bisa menurunkan penyakit hipertensi. Yang kedua, meningkatkan motivasi sistem imun dan mengaktifkan kecerdasan dan lain sebagainya. Makanya inilah bukti bahwa si ghrelin ini benar-benar aktif, itu manfaatnya sangat luar biasa. Sehingga kalau puasa masih ada yang sakit atau masih apa, berarti memang ada yang salah dalam tubuh kita, sistemnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, yang kedua, aspek lapar itu adalah karena lambungnya kosong. Yang kedua adalah karena kadar gula darah kita rendah. Betul nggak? Bahkan mungkin bisa efeknya contohnya ngantuk. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat, kita bedah hubungannya. Hubungannya antara kadar darah rendah dengan lapar kemudian bermanfaat buat tubuh kita di saat kita puasa. Oke, Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan itu adalah posisi tubuh kita dalam keadaan kadar gula darahnya tinggi. Secara teoritis, secara teori kesehatan, ketika tubuh kadar darahnya tinggi, maka otak itu memerintahkan pankreas melalui sel alfanya untuk mengeluarkan insulin. Kemudian insulin itu melepas gulanya ke dalam sel. Nah, jadi ketika orang yang diabetes kelebihan kadar gula itu, karena produk insulinnya tidak sesuai atau kurang daripada keadaan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Makanya dibantu dengan obat untuk menurunkan kadar gula darah. Ketika sudah parah, baru dengan suntik insulin injeksi. Kalian Bapak Ibu bisa lihat, jadi yang merah, yang hijau itu dalam keadaan kadar gula darah tinggi. Nah, materinya sudah saya share pada kalau lebih jelas. Kita melihat yang sebelah kiri Bapak Ibu. Ketika gula darah kita menurun di saat puasa, di saat puasa ini, ketika gula darah menurun, otak memerintahkan kepada ginjal untuk mengeluarkan zat yang namanya epinefrin. Kemudian epinefrin itu mengaktifkan sel beta di dalam pankreas untuk mengeluarkan glukogen. Apa itu glukogen? Glukogen adalah enzim pemecah untuk memecah menjadi glukosa, lemak menjadi glukosa.
Lemak itu adalah energi cadangan buat tubuh kita. Jadi ketika kita sudah tidak terdapat asupan, maka tubuh akan memanfaatkan energi cadangan yang ada di lemak. Jadi sebenarnya faktor obesitas itu karena memang glukogennya itu jarang digunakan. Artinya kalau memang puasa ini sangat tepat sebagai sarana untuk diet atau menurunkan berat badan Bapak Ibu. Cuma ya jangan ketika ada yang salah malah naik, berarti ada yang salah. Mungkin makannya itu ketika buka itu ya semua ya gorengan, mie ayam, semua dimakan, semua dimakan. Berarti ada yang salah. Artinya bahwa Allah menciptakan untuk kita lapar itu sangat luar biasa. Bahkan ketika lapar, epinefrin mengeluarkan hormon growth, hormon pertumbuhan. Ini bagus sekali buat anak-anak. Kalau buat kita mungkin yang 25 tahun ke atas tidak mungkin, karena ya tidak mungkin awet muda karena sudah lewat, karena pertumbuhan itu sampai usia 25 tahun. Minimal kita itu usia tetap tua tapi sehat gitu, karena nggak bisa balik lagi ya. Tapi kalau yang masih di bawah 25 tahun itu masih ada pertumbuhan. Sangat bagus. Yang kedua, epinefrin mengeluarkan dari hipotalamus itu yang namanya FH, FSH dan LH. Ini hormon apa? Ini hormon reproduksi reproduksi, hormon kesuburan. Nah, makanya Pak Eko, sebetulnya puasa ini momen yang bagus kalau yang pengen punya program punya anak. Karena di saat puasa ini sebenarnya kalau perempuan itu yang kita udah matang gitu kan. Nah ini hormon terus kan luar biasa. Dios, kan baru satu. Cari kasih lagi. Ya cuma jangan siang Pak Eko ya. 2 bulan berturut-turut. Jadi, nah yang ketiga, epinefrin melalui hipotalamus itu mengeluarkan yang namanya TSH, thyroid syndrome hormone.